Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa ya. Sekarang ibu absen siapa yang hari ini tidak hadir? Sekarang kita akan belajar tentang menentukan ide pokok paragraf. Menentukan ide pokok paragraf, sebuah paragraf itu mengandung satu ide pokok. Itu dikembangkan menjadi satu kalimat dan dikembangkan lagi menjadi beberapa kalimat penjelas. Jadi kesimpulan dari paragraf mengandung satu ide pokok dikembangkan menjadi satu kalimat dari beberapa kalimat atau kalimat penjelas. Sekarang ibu mau tanya, apa sih itu ide pokok paragraf? Siapa yang bisa? Di sini ibu mau menjelaskan ide pokok paragraf adalah gagasan yang menjadi inti pengembangan atau pembahasan dalam sebuah paragraf. Di sini ada sebuah paragraf yang baik mengandung satu buah ide pokok. Jadi kalau kita disuruh membuat sebuah paragraf, jangan mengandung lebih dari satu buah ide pokok dalam sebuah paragraf. Karena di sini ide pokok terletak di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir paragraf. Tergantung terletak kalimat utamanya. Nah, di sini pasti mau bertanya bagaimana sih Bu caranya menentukan ide pokok paragraf? Ibu akan menjelaskan ide pokok paragraf yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ide pokok paragraf terletak pada awal kalimat. Cara termudah menentukan ide pokok paragraf adalah menentukan kalimat utama paragraf tersebut terlebih dahulu. Di sini adalah kalimat utama. Kalimat utama itu kalimat yang menjadi inti pembicaraan dari sebuah paragraf. Di sini kita tuh harus bisa menentukan kalimat mana yang menjadi inti pembicaraan yang bisa mewakili seluruh dari paragraf. Di sini juga ada kalimat utama. Kalimat utama itu pada umumnya terletak di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir paragraf, tapi tidak menutupi kemungkinan terletak di tengah paragraf. Itu kalimat utama itu terletak pada awal ya, bukan pada akhir. Selain menentukan kalimat utama dari sebuah paragraf yang kita baca, kita menentukan ide pokoknya atau meringkas kalimat utama, tetapi maknanya jangan berbeda dengan kalimat utama. Dengan paragraf yang kita baca tadi, intinya tuh jangan berbeda dengan kalimatnya atau kalimat utama. Setelah kita sudah menemukan kalimat utama sebuah paragraf, selanjutnya kita telah menemukan ide pokok dari paragraf tersebut. Ide pokok itu adalah ringkasan atau intisari dari kalimat utama sebuah paragraf tersebut. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh dari ide pokok sebuah paragraf. Di sini paragraf pertama bercerita tentang pohon kelapa memiliki banyak manfaat. Batang pohon kelapa dapat dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Buahnya yang masih muda dapat digunakan untuk membuat minuman. Buahnya yang sudah tua dapat dimanfaatkan untuk bumbu masak. Kulit buahnya bagian luar dapat digunakan untuk membuat keset. Daunnya bisa digunakan untuk membuat kerajinan tangan atau ketupat. Tulang daunnya juga dapat digunakan untuk membuat sapu lidi. Tahu kan itu sapu lidi? Nah, di sini ada kalimat pohon kelapa memiliki banyak manfaatnya itu termasuk dari ide pokok paragraf atau kalimat utama. Siapa yang bisa? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan dari pohon kelapa memiliki banyak manfaatnya itu kan dalam kalimat utama. Jadi pohon kelapa memiliki banyak manfaat. Dalam
kalimat buahnya yang masih muda dapat digunakan untuk membuat minuman. Itu pada kalimat ide pokok paragraf itu manfaat dari pohon kelapanya. Tahu kan? Udah paham? Ibu akan memberikan contoh selanjutnya pada paragraf yang kedua. Di sini bercerita tentang tumbuhan dapat dikembangbiakan secara generatif. Salah satu ciri tumbuhan yang dapat berkembang biak secara generatif adalah mempunyai bunga. Pada bunga terdapat alat kelamin jantan yang disebut benang sari dan alat kelamin betina yang disebut putik. Selain secara generatif, tumbuhan ada juga yang dapat berkembang biak secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif dapat terjadi secara alami atau buatan. Perkembangbiakan secara vegetatif alami dapat terjadi melalui tunas, umbi batang, umbi lapis, umbi akar, akar tinggal, geragi, spora, dan membelah diri. Dalam perkembangbiakan secara vegetatif buatan itu dapat dilakukan melalui stek, mencangkok, menyambung, menempel, dan kultur jaringan. Jadi, secara garis besar, tumbuhan dapat berkembang biak melalui generatif atau vegetatif. Nah, di sini Ibu mau tanya, tumbuhan dapat berkembang secara generatif itu termasuk dalam kalimat utama atau ide pokok paragraf? Siapa yang tahu? Ibu akan menjelaskan ya. Dalam tumbuhan dapat berkembang biak secara generatif itu termasuk dalam kalimat utama. Jadi, secara garis besar, tumbuhan dapat berkembang biak melalui generatif atau vegetatif. Itu termasuk kalimat utama. Pada ide pokok paragraf itu, tumbuhan dapat berkembang biak secara generatif atau vegetatif. Sudah paham? Nah, kalau sudah paham, Ibu akan menyimpulkan dari materi yang sudah dibahas tadi ya. Jadi, kesimpulan dari ide pokok paragraf yang tadi, paragraf itu mengandung satu ide pokok, itu dikembangkan menjadi satu kalimat utama dan dikembangkan lagi menjadi beberapa kalimat penjelas. Nah, selanjutnya, ide pokok paragraf adalah gagasan yang menjadi inti pengembangan atau pembahasan dalam sebuah paragraf. Itu sebuah paragraf mengandung satu buah ide pokok. Ide pokok terletak di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir paragraf, tergantung letak kalimat utamanya. Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi inti pembicaraan dari sebuah paragraf. Kalimat utama pada umumnya terletak di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir paragraf, tapi tidak menutup kemungkinan terletak di tengah paragraf. Ide pokok paragraf adalah ringkasan atau intisari dari kalimat utama sebuah paragraf tersebut. Gimana anak-anak? Apakah sudah paham? Kalau sudah paham, kita tutup dengan membaca doa ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.